Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya anak-anak, sekarang kita masuk di semester kedua. Pembelajaran pertama di semester kedua ini tentang garis dan sudut. Ya, oke, kita langsung saja memasuki pembelajaran tentang garis. Itu lebih tepatnya hubungan antar garis. Sebelum kita mempelajari hubungan antar garis, kita harus belajar dulu garis itu apa. Oke. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami hubungan antar garis. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ya, kita amati dulu ini. Oke, garis itu apa sih? Garis itu. Garis itu. Ya, kita amati seperti ini ya. Perhatikan gambar yang pertama ya. Ini kan jaraknya agak jauh ya. Nah, kemudian yang kedua jaraknya ya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga semakin dekat. Nah, yang keempat ditambahi lagi. Ini sampai mendempet ya, berdempetan semuanya. Jadi misalkan kalau Pak Malik gambar itu begini, nah, berdempet. Nah, ini lama-lama ternyata membentuk garis ya. Misalkan Pak Malik ngasih nama garis A, B, begitu ya. Nah, itulah garis. Jadi garis itu begini, ya. Tidak ada celahnya dan harus lurus ya. Nah, kalau seperti ini bukan garis ya, mencong begini bukan garis. Garis itu harus lurus seperti ini. Oke. Nah, ini merupakan gambar dari anak yang bernama Meli. Nah, Meli itu pertama menggambar titik-titik seperti ini ya. Itu jaraknya renggang-renggang ya, atau ini ya, renggang-renggang, kemudian semakin dekat ya, semakin dekat, kemudian didempetkan terus gitu ya. Nah, seperti ini misalkan Pak Malik tambahkan lagi. Pak Malik tambahkan lagi titik-titiknya begini. Nah, tambah lagi titiknya lagi. Nah, titiknya lagi ditambahkan lagi, hingga tidak ada celahnya. Nah, ini aja sudah membentuk garis ya dari sini. Nanti kalau Pak Malik lanjutkan nanti akan jadi seperti ini. Nah, begitu. Nah, sehingga garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak ya. Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan akan membentuk garis lurus. Nah, seperti tadi ya. Dikumpulkan sampai berdempet. Oke. Sekarang untuk sekedar tambahan pengetahuan ya. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi 2 titik di kedua ujungnya ya. Jadi garis itu minimal ada 2 titik. Ya, ini 1, 2 itu garis ya. Minimal ada 2 titik. Nah, nanti kita hubungkan. Tidak mungkin kita membuat garis cuma 1 titik begini. Nah, mana temannya ini nanti ya? Dihubungkan kemana ya? Nah, kalau ditambahkan lagi ke sini, nah ini jadi garis. Itu. Sekarang sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, ini sinar garis. Nah, kalau ada arah panah ini, salah satu ujungnya itu bisa diperpanjang terus. Oh, diperpanjang begini. Nah, ini ya. Tanpa batas ya, sesuka-suka kita ya, diperpanjang. Itu namanya sinar garis, bentuknya ya begini ya, 1 titik terus ada tanda panah. Sekarang garis lurus. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi kalau ada tanda panah kayak panah begini ya,
di kedua ujungnya itu kita bisa memperpanjang, ini namanya ruas garis ya, sampai tak terhingga ya. Nah, diperpanjang terus begini. Nah, ini ada tanda seperti ini. Nah, oke. Nah, ini namanya segmen garis kalau seperti ini. Nah, ini namanya garis lurus. Ini sinar garis. Oke, ingat ya. Diingat-ingat. Yuk sekarang kita mencoba. Berilah tanda centang ya pada gambar yang merupakan garis lurus dan tanda silang yang bukan garis lurus. Oke. Garis lurus itu tadi ya yang ini ya. Ada tanda panahnya ya. Nah, ada tanda panah di keduanya ini. Ini namanya adalah garis lurus. Jadi kita cari yang mana saja yang merupakan garis lurus. Nah, ini jelas bukan ya, mencong-mencong begini ya. Ini garis lurus, seret. Nah, ini bukan. Nah, ini karena hanya satu sisi saja, hanya satu arah saja yang bisa diperpanjang. Yang di sini tidak, yang C ini bukan ya. Yang C bukan, kita silang. Yang D bagaimana? Nah, yang D ini garis lurus ya. Nah, ini garis lurus. Nah, ada tanda panah di kedua ujungnya ini ya. Nah, ini bisa diperpanjang hingga tak terhingga ya, sesuka-suka kalian. Seperti pengertian yang tadi ya. Ruas garis atau segmen garis itu antar titik ini ya, hubungan antar kedua titik. Nah, ini nanti dinamakan garis ruas garis AB. AB. Kalau sinar garis bagaimana? Nah, sinar garis ciri-cirinya ya, hanya ada satu sisi, satu ujungnya saja yang dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, yang tanda panahnya ini bisa diperpanjang gitu ya, tanpa batas. Ini namanya adalah sinar garis AB. Lambangnya seperti ini ya. Titik seret terus dikasih panah ini ya. Itu lambangnya begitu ya. Atau kalau Pak Malik tulis sendiri begini, seret. Nah, ini namanya sinar garis AB. Kemudian garis lurus. Garis lurus, nah, kayak ada tanda panah di kedua ujungnya begini. Itu namanya garis lurus. Yuk, berilah nama pada jenis garis berikut. Nah, masih ingat tidak? Ya. Apa tadi? Yang A apa? Kalau ada tanda panah, kayak tanda panah ini di kedua ujungnya, itu adalah garis lurus. Nah, kalau ada dua titik ya di kedua ujungnya ya, nah, karena apa? Garis itu minimal ada dua titik. Nah, kalau satu titik ya nggak bisa bikin garis ya, hanya titik saja namanya ya. Nah, ini namanya adalah ruas garis tadi ya, atau segmen garis. Nah, sedangkan ini ya, kalau ada titik terus tanda panahnya satu atau panahnya cuma satu saja ya, ini namanya apa tadi? Sinar garis ya. Oke, paham? Nah, sebutkan 5 contoh benda di sekitarmu yang berbentuk garis lurus. Garis lurus itu artinya bisa diperpanjang di kedua sisinya. Misalkan kayu lah ya. Kayu atau mungkin kita membuat atau mungkin penggaris gitu ya, atau kita bikin meteran atau mungkin penggaris. Penggaris itu kan bisa dibuat 30 cm, bahkan ada penggaris yang lebih panjang lagi, ada lebih panjang lagi, bisa diperpanjang gitu ya. Itu namanya adalah garis lurus. Apalagi misalkan pagar ya.
Ada yang pagarnya itu berbentuk tombak begini, ya. Berbentuk tombak begini pagarnya. Nah, itu kan ada pagar yang lebih panjang lagi, lebih tinggi lagi, ya. Lebih panjang lagi, gitu ya. Nah, sekarang kalian sebutkan sendiri, kalian cari sendiri contoh-contoh yang lain, benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk garis lurus ya. Tidak ada bengkong-bengkongnya seperti ini ya. Cari di rumah kalian, misalkan sapu gitu ya. Sapu itu kan juga garis lurus ya. Gitu. Oke, untuk tambahan pengetahuan ya. Ada garis itu disebut garis horizontal ya. Garis horizontal itu mendatar ya, garis yang mendatar ya. Jadi istilahnya garis horizontal itu adalah garis yang mendatar. Garis vertikal adalah garis yang tegak ya, atas ke bawah. Garis horizontal adalah garis yang mendatar, yaitu kanan kiri, kanan ke kiri. Oke, paham? Oke, sekarang kita masuk kepada hubungan antar garis. Ayo kita mengamati. Ya, perhatikan ini ya. Ini rel kereta api ya. Nah, ini coba ini. Yang Pak Malik kasih centang ini. Nah, apakah ini? Ya, ini Pak Malik kasih perbedaannya ya. Ada selanjutnya kita amati lagi. Nah, ini namanya kincir angin ya. Kincir angin. Terus ada jam dinding ya. Oke, sekarang ya. Sebuah rel kereta api terlihat seperti garis lurus. Pada lintasan kereta api tersebut terdapat dua garis lurus yang saling berdampingan. Apakah lintasan kereta api tersebut selalu berjarak sama? Bagaimana jika lintasan kereta api tersebut tidak berjarak sama? Nah, apakah ini berjarak sama ya antara ini dan ini ya? Apakah ini ya? Nah, ini apakah jaraknya sama terus? Tentu sama ya. Bagaimana kalau tidak sama? Nah, misalkan begini. Nah, ini garis yang ini loh ya, yang ini. Terus ada yang menceng dikit begini. Nah, bagaimana ini? Nanti nggak pas sama rodanya kereta api ya. Nah, ini kalau Pak Malik lanjutkan gini. Nah, ini kalau Pak Malik lanjutkan lah putus begini nanti kalau jalannya ya. Nah, gitu ya. Ini dinamakan garis sejajar. Garis sejajar itu kalau diperpanjang begini tidak akan ketemu. Ya, kalau misalkan dipanjang itu nggak akan ketemu. Satu ciri-cirinya. Yang kedua, jarak antara garis kalau diperpanjang terus begini, jaraknya sama ya, antara ini dan ini ya, ini dan ini jaraknya sama. Oke, itu adalah ciri-ciri dari garis sejajar. Satu tadi apa ciri-cirinya, yaitu selalu berjarak sama lintasan ya. Jadi antar garis, dua garis sejajar itu selalu berjarak sama bila diperpanjang ya. Meskipun nanti diperpanjang di sini, itu jaraknya selalu sama. Kalau nggak sama ya nanti seperti ini ya. Nanti rodanya nanti nggak pas, tabrakan dan bentuk kereta apinya jadi aneh nanti ya. Kedua, bila diperpanjang garisnya ini, garis sejajar itu bila diperpanjang tidak akan ketemu. Jadi harus lurus itu ya, garis sejajar itu harus lurus. Gak boleh ada yang miring antara dua. Kalau miring seperti ini, ya, nanti akan berpotongan kalau diperpanjang. Nah, sekarang kita perhatikan gambar kincir angin ini ya. Nah, ini namanya perpotongan anak-anak. Ini loh, ya perpotongan di titik ini. Biasanya itu kan diberi nama titik O atau mungkin titik M, itu perpotongan itu. Misalkan ini diberi nama garis M, terus yang ini diberi nama garis N. Garis M memotong garis N di titik
Oh, ini misalnya Pak Malik ganti karena namanya garis M. Misalkan Pak Malik kasih nama garis O gitu ya. Di sini O ya. Oh ya, ini sudah O. Nah, garis M memotong garis N di titik O. Tidak Malik gambarkan lagi begini. Nah, garis M memotong garis N di titik O. Nah, sekarang kita perhatikan gambar jam dinding. Perhatikan gambar jam dinding ini ya. Jam ini menunjukkan pukul 12. Kedua jarum jam menunjukkan angka yang sama. Jika jarum jam tersebut merupakan dua buah garis, apakah hubungan kedua garisnya ini? Nah, perhatikan ini ya. Ini kan ya nggak begini juga ya. Nah, kalau ini ada jarak ya. Garis sejajar itu ada jarak. Tadi yang garis sejajar tadi, yang rel kereta api tadi ya, ada jaraknya, dan itu selalu sama jaraknya ya. Nah, sedangkan ini apa ini ya, garisnya kok apa namanya, garisnya ini berapa ya, berdempetan ya, berdempetan. Ini garisnya itu berhimpitan ya, berhimpitan. Jadi antara jarum panjang, garis jarum panjang sama garis jarum pendeknya ya, ini kan jarum pendek, itu berhimpitan, bertemu. Ini namanya garis saling berhimpitan. Jadi paham ya. Sekedar tambahan, lambang dari garis sejajar, lambang dari garis sejajar itu begini. Nah, lambangnya begini. Kalau garis berpotongan itu lambangnya begini. Jadi kalau ada soal garis seret-seret, nah, ya, seperti ini itu namanya garis berpotongan. Garis, nah terus ada tulisan begini, namanya kita baca garis sejajar. Gitu ya. Kalau ada lambang seperti ini kita bacanya sejajar. Kalau ada lambang begini namanya adalah garis berpotongan. Oke, demikian ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.